Perjalanan hidup manusia seperti roda yang berputar. Kadang di atas merasakan kenikmatan, kadang juga di bawah merasakan penderitaan. Demikian yang dialami Pangeran Siam, atau kini yang dikenal dengan Thailand. Sejak kecil hingga dewasa, Pangeran Paribatra hidup enak di Istana Raja Bangkok. Namun, pada 1932 dia harus terusir dari istana dan meniti hidup baru di Bandung, sebagai tukang kebun yang sukses membangun kebun bunga yang indah. Awalnya, kehidupan pria kelahiran 29 Juni 1881 ini berjalan lancar. Sebagai anak Raja Chulalongkorn atau Rama kelima, dia hidup bergelimang harta di istana. Bahkan, saat sudah dewasa dia diberi posisi khusus di pemerintahan. Melansir Thailand A Short History pada 2004 diketahui bahwa, dia sempat menjadi Panglima Angkatan Laut, Menteri Dalam Negeri, dan Penasehat Raja. Akan tetapi, semua posisi dan keistimewaan itu berakhir pada 24 Juni 1932. Saat itu, terjadi kudeta di kerajaan yang menggulingkan kekuasaan Rama kelima. Paribatra yang jadi bagian kerajaan, baik secara politik atau biologis, praktis terdampak kudeta. Dirinya pun harus angkat kaki dari istana, alias terusir dari rumah yang 50 tahun ditempatinya. Ketika tragedi terjadi, dia sempat bingung akan tinggal di mana. Awalnya memilih pergi ke Eropa, tapi sejarah kemudian mencatatnya berbeda. Anak ke-33 Raja Rama kelima itu kemudian memutuskan tinggal di Hindia Belanda, pada Agustus 1932. Surat kabar The Indies Courant pada 6 Agustus 1932 melaporkan, dia tiba di Batavia sebelum akhirnya memilih menetap di kawasan Cipaganti, Bandung. Dia datang bersama istri, 5 anak, dan beberapa orang lainnya. Keputusan tinggal di Paris Van Java dipilih, karena kota itu dingin, sepi, dan banyak pemandangan alam yang indah. Dirinya merasa hal itu sesuai dengan dirinya yang sebagai pensiunan. Meski dianggap pesakitan di Thailand, Paribatra begitu dihormati di Hindia Belanda, para pejabat tinggi masih menganggapnya sebagai sosok hebat dan berjasa. Tak heran, dia diberi kebebasan di Bandung. Masih dari harian The Indies Courant, pejabat Hindia Belanda memberikan 3 rumah besar di Bandung sebagai hunian Paribatra. Kelak hunian tersebut dimanfaatkan sang pangeran untuk menyalurkan kegiatan terpendamnya yakni menjadi tukang kebun. Peneliti sejarah Bandung Haryoto Kunto dalam Semerbak Bunga di Bandung Raya pada 1986 menceritakan, di rumah barunya Paribatra menjadi ahli tanaman anggrek. Sehari-hari dia menjadi tukang kebun hingga sukses membangun taman indah berbunga di depan rumahnya. Dari kebun itu pula, Paribatra memperkenalkan bibit anggrek yang kelak disebarluaskan di kawasan Bandung. Mengutip majalah Mui Indi pada 1937, dia rela menjadi tukang kebun karena merasa Bandung masih sedikit dengan bunga-bunga saat itu. Selain berkebun, Paribatra juga hobi berwisata ke Jawa, Sumatera dan Bali. Setiap kali berlibur, jejak langkah Paribatra selalu jadi sorotan banyak media. Sepanjang tahun 1933-1938, tercatat dia mengunjungi Malang, Surabaya, Jogja, Bali, Kediri, Bogor, Medan, dan sebagainya. Biasanya, Paribatra datang bersama rombongan dan menginap di hotel selama berhari-hari. Koran Surabaya Handelsblad pada 15 Juni 1937 melaporkan, dia dan 12 orang lain diberi fasilitas hotel oleh pejabat lokal. Kemudian, mereka diajak jalan-jalan ke tempat wisata, atau terkadang juga dia melakukan napak tilas ke beberapa wilayah yang pernah dikunjungi Rama kelima di Hindia Belanda. Hidup Paribatra Suhumbandu berakhir pada 18 Januari 1944, dia wafat di usia 62 tahun dan dimakamkan di Bandung. Namun, pada 1948 jenazah Paribatra dipulangkan ke tanah kelahiran untuk dikremasi di Istana Raja Bangkok. Itulah sedikit kisah tentang seorang pangeran Thailand, yang hidup sebagai tukang kebun di Bandung, Jawa Barat.